Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu di rumah bersama keluarga. Kita berjumpa kembali setelah PTS ya. Setelah PTS, hari ini perjumpaan yang pertama dan materinya hari ini Pak Fajar gabung antara matematika dengan IPS. Kenapa digabung? Karena baru materi awal, jadi tidak banyak dan sifatnya ringan dulu ya, tidak banyak dan ringan. Harapannya tidak memberatkan. Yang pertama, karena mungkin setelah PTS yang memerlukan energi banyak, mungkin pengennya yang ringan-ringan dulu, tidak langsung tugas-tugas, tidak langsung mengerjakan yang berat-berat dulu. Hari ini matematika masuk pada materi tentang pengumpulan dan penyajian data. Ada di buku ya, ada di buku. Contohnya seperti ini, sering kita melihat sebuah tabel seperti ini ya. Siapa nama anaknya, kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, begini. Biasanya kalau di sekolahan masuk materi ini, kita ada kegiatan mengukur tinggi badan dan berat badan di UKS biasanya. Tapi karena kondisinya seperti ini belum bisa masuk sekolah, baru penyampaian materi dulu. Nah, apabila kita melakukan kegiatan seperti ini di UKS, ngitung sendiri, kemudian mengukur sendiri, melihat sendiri, itu hasilnya itu disebut sebagai data primer. Nah, gitu ya. Beda kalau misalnya kita melihat ada papan yang sudah berisi nama-nama dan angka-angka, baru disebut sebagai data sekunder. Jadi ada dua jenis, yaitu data primer yang kita hitung sendiri dan data sekunder yang itu sudah ada tempelannya, entah itu di buku, entah itu di dinding begitu. Nah, pengumpulan data itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan tes ya, misalnya kalian testing, mengerjakan penilaian harian, itu sebuah cara pengumpulan data yang namanya menggunakan tes. Ada juga pengumpulan data dengan bertanya langsung, misalnya, namamu siapa? Kamu rumahnya mana? Itu namanya bertanya langsung ya. Ada juga yang namanya isian singkat, misalnya kalian mengerjakan Google Form, misalnya nama ditulis, nomor absen ditulis, nah contoh seperti itu. Atau menggunakan lembar formulir, misalnya nanti kalau sudah mau masuk SMP, mengisi formulir pendaftaran, namanya siapa, alamatnya mana, begitu. Nah, ada juga pencatatan langsung, misalnya kegiatan di UKS tadi ya, ngukur tinggi badannya berapa, ditulis sendiri. Kemudian berat badan berapa, tinggi badannya berapa, diukur sendiri, ditulis sendiri. Gitu. Nah, ini contoh nih. Misalnya ada data seperti ini, nilai ulangan bahasa daerah gitu kan. Kita sudah sering melihat seperti ini. Kemudian kalau kita diminta untuk untuk menentukan, nah kita baru namanya ini mengolah data. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Caranya ya kita lihat satu-satu biar mudah, jangan acak ya, pelan-pelan. Bisa pakai kolom dulu, sebelah sini ke bawah dilihat dulu satu-satu, atau ke kanan begitu ya, satu baris begitu. Boleh seperti itu suka-suka. Nah, kalau sudah seperti itu kita lihat ini baris pertama. Yang paling rendah berapa? 65. Baris kedua, ini ada 60 gitu ya. Kalau yang tertinggi, biaya sendiri ada 90, di atas 90 ada tidak gitu kan misalnya. Nanti kalau sudah kita baru ketemu ya, bahwa nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Yang B, berapa siswa yang nilainya di bawah 70?
di bawah 70, ingat di bawah 70. Berarti 70 dihitung nggak? 70 tidak dihitung. Berarti di bawah 70. Nah, kita tambahin dulu mana yang di bawah 70. Oh, ini ada 65. Kita tambahin di bawah 70. Ah, ini ada 60. Kita tambahin. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Kita baru cuma ketemu 2. Ada 2, ya. Yang di bawah 70 ada 2. Saya kembalikan ke sini. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Ingat di atas 80 katanya, kalimat kata-kata yang muncul di atas berarti 80 tidak dihitung, harus di atasnya. Ini ada 80, 5, 90 garis pertama, garis kedua ada 85, 90 dan seterusnya. Kita tambahi ya, biar dicoret boleh, dipasi lingkaran boleh, biar apa? Biar tidak keliru menghitungnya. Nanti kalau tidak ditambahi, tadi sudah saya hitung belum ya? Sudah saya hitung belum ya? Akhirnya kan keliru menghitungnya. Lebih baik ditambahi ya. Sarannya Pak Warga ditambahi, boleh lingkaran, boleh dicoret gitu ya. Boleh di garis bawah. Nanti kalau datanya sedikit tidak masalah, kalau datanya banyak gitu ya. Sehingga kalau dihitung dari sini ada berapa? Ada 13 yang di atas 80 gitu. Kemudian berapa yang mendapat nilai 75? Nah, berapa yang dapat nilai 75? Ya kita tandai lagi. Oh, ketemu. Tiap baris kita hitung, ternyata ketemu. Ada berapa tadi? Ada 4 anak. Begitu. Itu kalau kita membaca data. Nah, penyajian data itu ada yang berupa daftar, ada yang berupa tabel atau diagram. Bisa diagram batang, diagram gambar, dan diagram garis. Itu nanti ada. Kita pengenalan. Misalnya ada data seperti ini tadi, yang seperti yang kita lakukan tadi. Menuliskan tinggi badan teman-teman. Nah, ini kan ada yang teman-temannya 140 tingginya, 142 cm tingginya, dan seterusnya. Ini acak ini ya. Habis 142 atau 140, habis 140, 142. Turun. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ya, ini turun lagi gitu. Belum urut gitu ya. Belum urut dari yang terkecil karena ini baru data mentahnya. Nanti kalau sudah dapat data seperti ini, biar lebih mudah untuk membacanya, maka sebaiknya diurutkan saja ya. Memang tidak mudah mengurutkannya. Inilah yang disebut dengan daftar ya, daftar, sebuah data yang berupa daftar. Sehingga apabila kita sudah mengurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar, itu nanti lebih mudah sebenarnya untuk melihat, menggambarkan situasinya. Dari data itu dapat jelas ya, yang terendah itu 138. Ada berapa? Ada 2. Kemudian yang tertinggi ada 165. Ada berapa? Ada 1 anak. Kemudian ini yang jelentreh gini ya, runtut gini, yang 165 ada berapa, yang 140 ada berapa, akan mudah terlihat apabila diurutkan seperti ini. Meskipun tidak mudah. Apabila datanya sedikit tidak masalah, tapi kalau datanya banyak nanti mungkin ya senam mata ya, matanya harus kesana kesini, teliti gitu ya. Gitu. Nah itu tadi untuk matematika ya, kita sudah belajar tentang data. Kemudian untuk IPS, kita akan menyinggung di materinya ini tema 8 tentang usaha masyarakat. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jenis-jenis usaha masyarakat. Jadi di Indonesia itu usaha-usaha masyarakat itu ada beberapa macam ya. Ada pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri, dan jasa. Indonesia adalah negara agraris di mana mayoritas wilayahnya berupa pedesaan persawahan dan mata pencaharian penduduknya adalah petani. Ini penggambaran dari pertanian, dari perikanan, sehingga kita juga disebut negara maritim gitu kan. Ada peternakan sapi, macam-macam kan.
Ini ada perkebunan sawit ya, sawit yang nilai jualnya tinggi dan itu dikembangkan di wilayah Kalimantan. Nanti bisa searching kegunaan-kegunaan sawit, sampai-sampai di Kalimantan itu banyak hutan yang ditebang, dialih fungsi, jadi yang semula hutan itu menjadi perkebunan kelapa sawit. Karena apa? Karena nilai jual kelapa sawit itu tinggi untuk ekspor, pakai macam-macam. Tapi dampak lingkungannya besar ya. Makanya kita lihat kemarin itu Kalimantan itu banjir besar itu. Tidak hanya ukuran desa, tidak hanya ukuran kota, tapi sudah ukuran provinsi banjir. Itu mungkin dampak ya, mungkin dampak lingkungan apabila tidak menjaga kelestarian hutan. Baik, lanjut. Ada juga jenis usaha perindustrian ya, kegiatan memproses, mengolah barang dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ada industri kecil, ada industri besar. Industri kecil ini yang Pak Fajar gambarkan adalah pembuatan tahu dan tempe. Kecil itu dilihat dari mananya. Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut ada di materi selanjutnya. Oke, ini secara kasat mata mungkin sudah bisa dipahami bahwa dibandingkan ada pabrik mobil dengan pabrik tahu, tentunya lebih besar pabrik mobil. Nah, seperti itu penggambarannya. Karena pabrik mobil ya tentunya luasnya harus besar, kemudian biayanya harus tinggi gitu ya. Harga satu mobil saja sudah berapa ratus juta gitu ya, mobil baru. Nah, itu contoh penggambaran industri. Kemudian penggambaran perdagangan ya. Untuk memenuhi kebutuhan kita banyak menggunakan sektor ini, yaitu sektor perdagangan ya. Kita mau butuh apa saja pakai sektor ini, sektor perdagangan. Ada yang berkegiatan tradisional di pasar ya. Pasar itu kan macam-macam. Yang pertama pasar tradisional. Siapa yang sudah pernah dan siapa yang belum pernah, ayo. Ada juga pasar supermarket ya, pasar modern, tentunya ini sering ya kan. Dan sekarang berkembang online shopping atau perdagangan online ya, bisa melalui Shopee, melalui Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Itu sudah semakin tingginya modernisasi ya. Dan sering ini mesti dilakukan oleh kalian ya, mau beli apa mesti online. Bahkan sekarang mau makan aja online, ya kan? Ya. Baik. Ada juga kegiatan jasa. Banyak sekali kegiatan jasa ya. Kalau kita perhatikan, cuman ada 3 saja contoh yang Pak Fajar berikan. Jasa itu adalah sektor usaha yang tidak menghasilkan barang. Tidak menghasilkan barang. Contoh yang pertama adalah guru. Ya, kayak Pak Fajar ini. Pak Fajar itu bekerja di sektor jasa. Merangkai muridnya, ya gitu ya. Menilai hasil kerjanya gitu. Ada juga tukang cukur ya, tukang cukur membuat menjadi tambah ganteng, tambah cantik. Ada juga dokter, siapa yang pengen jadi dokter ya, dokter gigi, dokter umum bisa gitu ya. Semoga tercapai cita-citanya nanti. Itu sektor-sektor yang ada di masyarakat Indonesia. Demikian singkat ya, kita belajar di awal tema dan awal materi matematika. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.